Maaf Pak, sinyalnya gak bagus sudah agak lama. Kalau agak berat slide-nya mungkin bisa ini deh, sambil bicara saja supaya apa? Ada informasi sedikit gitu. Suara saya kedengaran? Halo? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amal. Di sini saya presentasikan peran dan kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional. Yang saya pilih di sini kerjasama Indonesia dengan organisasi UNIDO. Pertama, UNIDO atau United National Industrial Development Organization adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan pada tanggal 7 November tahun 1966 dan bermarkas di Wina, Austria. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan, mempromosikan, dan mempercepat perkembangan industri di negara-negara yang sedang berkembang atau dalam masa transisi ekonomi. Dia tuh bekerjasama untuk industri internasional dalam 3 area tematik, yaitu pengentasan kemiskinan melalui aktivitas produktif, pembangunan kapasitas perdagangan, serta energi dan lingkungan. Kemudian untuk beberapa bantuan atau kerjasama Indonesia dengan UNIDO, yang pertama ada pengembangan agroindustri di negara-negara yang sedang berkembang dan negara terbelakang di Afrika. Karena Indonesia telah berhasil agroindustri dan dimintai langsung oleh UNIDO, Indonesia kini bekerjasama dengan UNIDO untuk membantu membagi pengalaman dan agroindustri di beberapa negara terbelakang di Afrika. Kemudian yang kedua, membantu dalam mengelola tanaman jarak pagar Jatrophacoccus L sebagai bahan baku biofuel. Keberhasilan Indonesia dalam membuat biofuel menggunakan tanaman ini menarik perhatian langsung Dirjen UNIDO, Kande Humkela, dan meminta agar Indonesia dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini pada negara-negara terbelakang di Afrika. Selain negara-negara terbelakang di Afrika, sebenarnya bantuan ini juga diberikan kepada negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga, menjadi pusat kegiatan investasi sebagai basis produksi untuk ekspor produk industri. UNIDO sendiri meminta agar negara bagian Asia Pasifik bekerja sama dengan China dan India untuk bisa mengembangkan bagian industri, kemudian bergabung dengan ASEAN sebagai penggerak utama pembangun ekonomi kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia mengajukan diri sebagai pusat kegiatan investasi sebagai basis produksi untuk ekspor produk industri, karena Indonesia itu iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik, terutama dengan diluncurkannya undang-undang penanaman modal yang baru.
Kemudian yang keempat, kerjasama PT Pustri dengan Iranian National Petroleum Company (INPC) untuk membangun pabrik amonia dan urea. Pada sidang GC UNIDO tahun 2007 kemarin, Manperin Fahmi Adris mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perindustrian dan Pengembangan Iran dan menyampaikan penghargaan atas ditandatangannya MOU kerjasama antara PT Pustri dengan Iran National Petroleum Company (INPC) untuk membangun pabrik amonia dan urea. PT Pustri ini PT Pupuk Sriwijaya Palembang, anak dari PT Pupuk Indonesia, Persepro. Kemudian yang kelima, sebenarnya yang kelima cuma beberapa kerjasama di bidang antar Indonesia dengan UNIDO, antara lain ada sektor energi terbarukan untuk pemanfaatan gelombang air laut sebagai sumber energi, optimalisasi sistem dan efisiensi energi, pengurangan hidroklorofluorokarbon (HCFC) berdasarkan Konvensi Protokol Montreal dan pembangunan kapasitas di Maluku. Ya, untuk kasus atau kerjasama antara UNIDO dan Indonesia cuma sebatas itu. Dan saya tidak mendapatkan data sama sekali mengenai pengembangan kasus ini. Karena ini cuma dibahas waktu rapat UGC, UNIDO, tahun 2007 kemarin. Dan ini disebut sebagai program kerja 2 tahun. Jadi bisa dibilang kerjasama ini terjadi antara tahun 2007 sampai 2009. Kita cuma mendapatkan data tentang itu. Jadi maaf kalau kurang lengkap. Sama Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya ingin mendengar ya, ada satu organisasi yang lagi trending topik dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Tentunya organisasi yang sangat sentral untuk saat ini ya. Saya persilakan untuk Rahmat untuk presentasi. Mana Rahmat? Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani Tamrin Lamwasa. Sini saya akan menjelaskan tentang materi PKN saya itu mengenai organisasi WHO
atau World Health Organization. Di sini saya akan membahas pengertian tentang WHO terlebih dahulu. WHO merupakan salah satu badan di PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional serta bertempat di Jenewa, Swiss, dan WHO juga didirikan pada tanggal 7 April 1948. Direktur WHO sekarang adalah Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO mewarisi banyak mandat serta persediaan dari organisasi sebelumnya. Organisasi kesehatan yang merupakan agensi dari Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, saya akan bahas sedikit sejarah tentang WHO. Konstitusi WHO ini menyatakan bahwa tujuan dari didirikan WHO ini adalah agar semua orang dapat mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO ialah membasmi penyakit, khususnya penyakit yang menular yang sudah menyebar luas seperti sekarang kayak COVID dan sebagainya. WHO sendiri merupakan salah satu badan asli milik PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia pertama, yaitu pada tanggal 7 April 1948 saat diratifikasi oleh anggota ke-26 PBB. Jawaharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama berasal dari India, telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO. Aktivitas WHO juga sisa kegiatan organisasi dari Liga Bangsa-Bangsa yang diatur oleh sebuah komisi interim. Ialah seperti ditentukan dalam suatu konferensi kesehatan internasional pada musim panas tahun 1946. Selanjutnya saya akan masuk ke tujuan dan fungsi WHO. Anggota dulu. Negara pendiri Organisasi Kesehatan Dunia adalah sebagai berikut. Tapi di sini tidak ada anggotanya, tidak ada Indonesia ya. Amerika ada 51 negara. Selanjutnya kita masuk ke tugas dan fungsi WHO.
sebagai organisasi internasional, WHO tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan WHO adalah berbunyi attainment by all peoples of the highest possible level of health, atau pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di seluruh bangsa. WHO memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu bertindak sebagai kewenangan yang memimpin dan mengkoordinasikan kerja kesehatan. 2. Mendirikan dan mempertahankan kerjasama dengan PBB, agen-agen khusus, administrasi kesehatan pemerintah, grup profesional, dan organisasi sejenisnya yang dianggap membantu pemerintah berdasarkan permintaan dalam menguatkan pelayanan. Dan masih banyak lagi tugas dari WHO. Fungsi. Ini tugas WHO, yaitu memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit yang menular, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan, kayak misalnya ya pada zaman sekarang, dan membantu peningkatan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, dan mendorong dan membantu melakukan penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Contohnya meneliti vaksin COVID. Kita masuk ke prinsip dasar WHO. 1. Konstitusi Departemen Kesehatan, yaitu health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, atau keadaan keseluruhan secara fisik, mental, dan sosial yang baik, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau lemah. Kedua, kegembiraan pencapaian standar kesehatan tertinggi, salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang ketiga, kesehatan seluruh manusia merupakan dasar bagi pencapaian kedamaian dan keamanan, dan bergantung kerjasama sepenuhnya terhadap individu dan negara. Di sini saya akan membahas kerjasama antara Indonesia dan WHO, yaitu salah satunya dalam memberantas COVID, walaupun sampai sekarang belum, atau bisa dibilang sekarang cuma menekan penurunan penularan COVID-19 yang sedang terjadi pada sekarang, dan meneliti vaksin. Indonesia juga termasuk dalam PBB, sedangkan WHO ini adalah salah satu organisasi yang bisa dibilang ciptaan dari PBB. Intinya WHO dan Indonesia bekerja sama dalam memberantas COVID, terus malaria, flu babi, AIDS, dan masih banyak lagi lah. Mungkin itu saja yang saya dapat dari materi saya, soalnya kalau yang lain tidak terlalu banyak.
yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila tidak jelas ataupun memang tidak lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Rahmat ya, saya koreksi lagi bahwa Indonesia itu adalah anggota dari WHO. Jadi salah kalau di presentasinya tadi itu di keanggotaan WHO tidak ada Indonesia. Jadi Indonesia termasuk dalam keanggotaan WHO dan Indonesia itu bergabung pada tanggal 25 Mei tahun 1950. Ya, Maaf Pak, saya dapatnya di Google begitu jadi. ya artinya Google itu tidak selamanya benar. Ternyata Google juga bisa salah. Ya, itu. Jadi hati-hati kalau untuk lihat data ya. Selanjutnya Dwi Putri Rahmatia Paulus. Silakan. Dwi mana? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ini mana? Ini gimana?
Permisi Pak Guru. Mana? Sebentar Pak Guru, ini laptop tadi ada yang jadi ganti pakai HP. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Rahmatia Paulus akan mempresentasikan tentang organisasi WTO. WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari Badan Khusus PBB. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk WTO memiliki 154 negara anggota. Tahun 2020, anggota WTO berkembang menjadi 164 negara anggota. Pembentukan WTO bertujuan untuk pertama, meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis, keempat, memperluas produksi dan perdagangan barang jasa, kelima, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO. Pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional. Kedua, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. Kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain, misalnya Bank Dunia. Indonesia dalam WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak lama. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Indonesia dalam proses DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangkaian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi Indonesia. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok itu dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.
Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar, senior official meeting, dan pertemuan tingkat menteri, baik secara rutin di Jenewa maupun luar Jenewa. Hal ini bertujuan untuk demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengutamakan pembangunan pada negara berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Jarina. Ya, Pak. Silakan. Ini organisasi induknya semua organisasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Organisasi yang saya jelaskan yaitu PBB. Saya tahu PBB sudah asing di telinga kita. Sudah tidak asing. Ya, sudah tidak asing. Maaf, Pak Guru. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama, pengenalan PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika. Kantor pusatnya di kota New York di Amerika. Pendirinya Amerika Serikat, Britania Raya, Turki, Prancis, Brazil, dan lain-lain. Sekretaris Jenderal yaitu Antonio Guterres. Antonio Guterres ini politisi asal Portugal dan mantan Perdana Menteri Portugal. Anak perusahaan PBB yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang tadi dijelaskan oleh Dani. Penghargaan untuk PBB banyak. 3 diantaranya Nobel untuk Perdamaian, Academy Award, dan Peabody Award. Kedua, lambang PBB. Lambang PBB adalah peta dunia yang berpusat di kutub utara. Peta dunia ini diapit oleh 2 ranting pohon zaitun. Pohon zaitun melambangkan perdamaian dunia. Sementara peta dunia melambangkan area yang menjadi fokus perdamaian dunia. Lambang ini ditetapkan pada 7 Desember 1946 oleh Sidang Umum Resolusi 92 ayat 1. Dari sudut pandang ini, 5 benua yang ada di bumi di dalam lambang ini. Terlihat peta ini melambangkan semua masyarakat dunia. Yang ketiga, tujuan PBB. Pertama, menjaga perdamaian dan kedamaian internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, mempromosikan HAM atau hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi masyarakat dunia. Yang keempat, membina kerjasama di seluruh dunia dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Yang keempat, badan di bawah PBB, yaitu WHO atau World Health Organization,
adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia. WHO terdiri atas lembaga perwakilan atau The World Health Assembly dan badan eksekutif atau Executive Board. Yang kelima, struktur organisasi dan badan utama PBB. Yang pertama, Majelis Umum atau General Assembly. Yang kedua, Dewan Keamanan atau Security Council. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Yang keempat, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang kelima, Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Yang keenam, Sekretariat. Yang keenam, tugas PBB. PBB mempunyai banyak tugas, diantaranya 5 ini yang saya tulis. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan. Yang keempat, menawarkan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, menegakkan hukum internasional. Ketujuh, asas PBB. PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama. Yang kedua, dalam melaksanakan hubungan internasional, tiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain yang dapat mengancam kemerdekaan politik suatu negara. Yang ketiga, PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Kedelapan, peran Indonesia dalam PBB. Menjadi anggota tidak tetap keamanan, menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM, mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan menjadi anggota Komisi Internasional PBB. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimatikan mikrofonnya Jarina. Ya, jadi waktunya sudah habis. Jadi waktunya untuk PKN 9.50. Yang perlu diperbaiki yang pertama, ketika mempresentasikan materi, fokus ke organisasinya saja, satu. Yang kedua, pada dasarnya tujuan utamanya kita untuk presentasi itu sesuai dengan judul, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, tentunya melalui organisasi-organisasi yang telah kalian pilih. Jadi itu yang perlu ditekankan, supaya juga kita semua yang mendengarkan bisa sedikit tahu atau banyak tahu, oh ternyata ini yang dilakukan oleh Indonesia melalui organisasi yang diikuti. Itu poin-poinnya. Selanjutnya, kesiapan itu juga perlu. Jadi hari ini karena perdana, dimaklumi kalau masih ada salah teknis, mungkin karena faktor jaringan segala macam. Jadi untuk minggu depannya usahakan bisa langsung jadi begitu. Mudah-mudahan bisa. Untuk hari ini cukup bagus ya, cukup bagus. Presentasinya tadi kita lihat semua, ternyata kalau ada PowerPoint-nya ya menarik juga, apalagi PowerPoint-nya kalau dibuat menarik. Jadi kita juga tertarik untuk membaca. Sama usahakan audionya tetap terjaga supaya ketika menjelaskan materi apa yang kalian sampaikan itu
bisa kedengaran dengan bagus. Ya, untuk pertanyaan sendiri saya tiadakan karena ya kayaknya kalau ada yang mau bertanya tentang ini segala macam, waktunya tidak akan cukup. Jadi nanti kita akan curi waktu di lain kesempatan. Ya, untuk organisasi selanjutnya mau diteruskan atau sudah? Bagaimana? Lanjut Pak, lanjut. Ya, oke. Pasti dalam hatinya ini tidak usah, sudah stop. Ya, minggu depan siap-siap ya. Yang belum siap dipersiapkan. Usahakan datanya dicek lagi baik-baik. Yang kayak Rahmat, masa Indonesia tidak masuk di WHO. Ya, dicek baik-baik karena tidak mungkin ada organisasi kalau Indonesia tidak ada di situ kayaknya. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. So, Makasih Pak. Terima kasih, Pak. siapkan materinya untuk minggu depannya. Siap, Pak. Oke. Siap. Oke. Silakan meninggalkan tempat.